Selamat siang Pak Samsul, apa kabarnya Pak Samsul? Selamat siang Ibu, sehat? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Baiklah Pak Samsul, sekarang saya yang menjadi coachnya Bapak ya. Iya, Sebelum kita mulai, gimana perasaan Bapak hari ini menjelang kucing yang kita lakukan pada hari ini? Saya lihat Bapak ini ada beberapa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya ya. mm-mm. Ya, Iya. Terima kasih ya Ibu. apa tuh? Nah, ya. Eh, saya kalau tadi pertanyaan Ibu banyak sekali eh, yang ingin saya bincang-bincang lah sama Ibu. Oh ya, baik. Pertama Ibu mengenai eh, perangkat ajar untuk semester ganjil ini. Kita di Kormer itu dituntut untuk membuat modul gitu. Nah, Gitu. jadi sedikit banyaknya ya kita harus banyak belajar dan lain sebagainya untuk membuat modul itu. Nah, jadi sampai hari ini sebelum kita masuk minggu efektif pada tanggal 20 berapa nanti ya, Ya. diharapkan perangkat ajar kita sudah siap, sementara kita masih terkendala dengan beberapa hal yang kita tidak pahami di situ gitu. Itu bagaimana kira-kira menurut Bu Rajang selaku guru juga, kemudian bisa berbagi lah dengan rekan-rekan gitu, karena kita kurikulumnya sama, yang diterapkan di kelas juga di Mapel juga sama gitu. Terima kasih kepada Pak Samsul yang sudah mau berbagi, sudah mau bercerita dengan saya apa permasalahan yang sudah ada yang ada pada Bapak sekarang mau berbagi kepada saya. Semoga di sesi ini ya, di ruangan ini kita bisa menjelajahi dan mencari solusi bersama. Apakah nanti kita akan mendapatkan solusi yang terbaik nanti untuk permasalahan Bapak ya Pak. Ya. Baiklah, di sini apa yang bisa saya bantu dari permasalahan Bapak? Apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kucing kita pada hari ini? Tujuannya Bapak melakukan kucing pada hari ini dengan saya gitu. Ya, barangkali Ibu bisa berbagi sedikit juga gitu. Kita kan kendalanya dalam penyelesaian modul itu adalah bagaimana mengembangkan apa namanya, CP menjadi ATP dan lain sebagainya. TP menjadi ATP. Iya. Baiklah Pak. Itu tujuan Bapak, yaitu di mana nanti Bapak ingin bagaimana solusi supaya bisa paham tentang pembuatan ATP menjadi ACP menjadi ATP gitu ya Pak ya. Iya. Terus berarti tujuan akhir dari pembicaraan yang Bapak lakukan dengan saya ini nanti apa tujuan akhir yang Bapak inginkan gitu? Yang saya inginkan itu saya dapat pemahaman, Bu. Dapat pemahaman. Bagaimana membuat modul dengan cepat, dengan mudah gitu. Oh gitu ya Bu, ya Pak ya.
apa sih yang menjadi tolak ukur nanti eh, keberhasilan itu Bapak membuat tadi ATP atau perangkat pembelajaran yang tadi, Pak? Tolak ukurnya keberhasilannya itu kita mampu gitu Bu, menurunkan penjabaran gitu ya dari CP itu menjadi ATP, dan kita mampu menganalisis kegiatan kegiatan pembelajaran kita itu ke dalam modul tersebut gitu. Ketika kita masuk mengajar, maka modul itu menjadi panduan di saat kita mengajar itu. Kita tidak ada pun guru lain bisa menghentikan walaupun berbeda pelajaran juga. Kenapa? Karena modul yang jelas, yang bisa dipahami sebagai panduan orang mengajar di dalam kelas kita. Salah satu tujuan akhir atau ketercapaian yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran. Baiklah Pak, berarti Bapak ingin sekali untuk bisa memahami dari pembuatan perangkat pembelajaran ini ya. Dari kan kita membuat Bapak mau memahami itu tadi, kira-kira yang bisa membantu Bapak itu kan kita membuat perangkat itu membantu Bapak untuk bisa menyelesaikan permasalahan Bapak nih, siapa yang bisa mungkin membantu Bapak di lingkungan Bapak? Ya, barangkali di lingkungan saya ini yang bisa membantu itu adalah rekan sejawat yang satu rumpun, satu mapel dengan saya, dan rekan-rekan sejawat yang berasal dari sekolah-sekolah lain tetapi satu NGMP dengan saya. Jadi mungkin alternatifnya itu banyak. Alternatifnya banyak. Ya. Baiklah, sudah mencari teman yang sejawat, yang satu linear dengan pembelajaran Bapak ya. Itu sudah bagus menurut saya rencananya ya Pak ya. Yang sudah mendukung. Terus juga ke depannya Bapak ada mungkin lagi, bukan ke depannya, sekarang ini saya mau Bapak lagi menceritakan lebih lagi apa kendala-kendalanya yang itu tadi kan mungkin temannya ada nanti mencari yang senior, yang kendala yang Bapak hadapi ya. Iya. Kendala kita itu kadang-kadang Bu ya, kita tidak mendapatkan jawaban ini bagaimana nih cara merumuskan ATP itu bagaimana gitu. Kita ada namanya belangko pembuatan gitu kan Bu. Iya. Tetapi ketika kita mengisi belangko itu kadang-kadang kita tidak pahami bunyinya seperti apa dan lain sebagainya. Dan ketika kita bertanya dengan rekan kita pun, rekan kita pun merasa kebingungan gitu. Nah, ini masalah gitu. Jadi membuat kita itu juga ya udah kita bingung, rekan bingung gitu. Iya. Tadi Bapak tadi awalnya belum memahami, terus Bapak mencari teman yang sejawat untuk bisa membantu Bapak. Yeah. Kendalanya setelah Bapak melakukan itu, Bapak masih juga merasa kebingungan. Kira-kira mungkin ada yang terlewat oleh Bapak sehingga Bapak menjadi apa ya? Mungkin ada lagi mungkin yang Bapak terlewat untuk bisa Bapak memahami dari
pembuatan rencana pembelajaran itu mungkin apa gitu. Ya, kalau 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 terlewat dari memahami itu, jujur saja Bu ya, memang bukan terlewat sih, sama sekali kadang-kadang kita tidak tertinggal untuk memahami itu. Ya, Kadang-kadang kan kita di workshop tidak begitu mengikuti dengan baik juga. ya Nah, di workshop. dan seiring dengan waktu juga kadang-kadang lupa ini dulu keterangannya begini 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 begini, begitu sekian lama hilang lagi pemahaman itu. Jadi gimana bagaimana Bapak itu nanti supaya bisa memahami lebih lanjut lagi pemahaman itu Pak? Tadi kan melakukan webinar tadi kan sudah dilakukan. Bagaimana Bapak supaya bisa Bapak memahami lagi tentang pembuatan rencana pembelajaran Pak? Ya, barangkali kita balik lagi lah gitu kan kepada yang namanya penguatan kompetensi. Kita bukan tidak tahu Bu ya, tetapi Ya. pengetahuan itu hilang dari pemahaman kita. Jadi kalau dibilang orang pepatah membilangkan gitu kan Bu, Ya. orang bisa itu karena terbiasa. Jadi kita ini tidak bisa karena memang hal yang seperti itu terbukanya atau memikirkannya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Membuat perangkat pembelajaran itu kan kalau bisa 1 tahun sekali, 2 semester. Ya. Ketika hari ini kita paham, tahun yang akan datang kita lupa lagi gitu. Barangkali itulah mungkin caranya membiasakan lagi, mengulang lagi pemahaman-pemahaman yang kita tidak banyak. Luar biasa Pak Abi. Saya sangat senang di sini Bapak ingin lagi menguatkan kompetensi Bapak. Terus juga saya menggarisbawahi Bapak ingin lagi berkolaborasi dengan teman sejawat Bapak untuk bertanya lagi mungkin dengan teman-teman dan melakukan webinar ya. Terus terbiasa, terus menguatkan kompetensi, membiasakan diri lagi untuk terus membaca supaya lebih ingat lagi karena sering lupa ya Pak ya. Sangat bagus, saya sangat mendukung dengan apa yang sudah Bapak rencanakan ini. Kira-kira Pak rencana yang Bapak sudah rencanakan ini kapan sih Bapak yang akan supaya rencana ini akan terterap apa namanya realisasi ya maaf Pak, itu maksudnya nanti bisa membuat ATP-nya lebih bagus gitu. Apa komitmen Bapak selanjutnya? Iya. Kalau ditanyakan kapan kita harus melaksanakannya, ya tentu kita sebelum kita memulai pembuatannya kita harus pahami dulu cara membuatnya. Secepatnya karena memang ini dituntut dan sudah harus ada, jadi barangkali dalam minggu-minggu ini saya sudah sudah ke tahap actionnya gitu. Bagus. Kemudian tadi komitmennya ya itu tadi, kalau kita tidak serius melaksanakan memahaminya, maka modulnya juga amburadul hasilnya gitu. Jadi kalau komitmennya dan kita mau pembelajaran ke depan itu jadi lebih baik, jadi lebih menarik gitu kan, dengan modul yang bagus, dengan modul yang sesuai gitu.
Itu mungkin. Alhamdulillah bagus sekali yang sudah Bapak sampaikan ini. Jadi Bapak bisa berkomitmen, terus menguatkan kompetensi Bapak, dan melakukannya secepatnya ya Pak ya. Bagus Ya. sekali Bapak, saya sangat mendukung dengan yang Bapak lakukan ini, sangat luar biasa, solusi yang sangat luar biasa untuk mengatasi permasalahan Bapak. Eh, Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan kucing ini? Mungkin ada yang Bapak ingin sampaikan pada saya, perasaannya gimana? Iya. Makasih Bu, kita Ya. semacam mendapatkan pencerahan juga yang tadinya kita kebingungan, sekarang sudah tercerahkan gitu dari pembicaraan kita, dari diskusi kita gitu. Artinya Ibu memanage keraguan-raguan dalam diri saya itu sangat bagus sekali gitu. Makanya tadi ketika saya kebingungan gitu kan, setelah bicara sama Ibu saya sudah kayaknya mendapatkan pencerahan. Itu yang saya rasakan gitu. Alhamdulillah Pak ya, syukurlah kalau Bapak sudah merasa lega. Lalu yang Bapak rencanakan tadi, apa komitmen Bapak tadi bisa terlaksana dengan baik. Saya juga ikut merasa senang dengan apa yang Bapak sudah rencanakan. Dan saya juga tidak tidak sabar lagi nanti ingin melakukan kucing yang kedua dengan Pak Abi untuk berbagi lagi praktik baik, bagaimana bentuk penerapan yang sudah Bapak lakukan tuh, bercerita lagi kita, oh begini sudah bagus gitu, sudah maksimal Bu Raja. Saya tidak sabar lagi mendengar kalimat-kalimat Pak Abi yang nanti yang di kucing yang kedua kita Pak. Mungkin ada lagi yang ingin Bapak sampaikan. Sepertinya cukup Bu artinya cukup ya. Saya juga merasa udah bisa berbuat, bisa bergerak gitu setelah kita bincang-bincang ini, setelah kita melakukan diskusi ini. Iya. Ya, tinggal tinggal actionnya gitu. Apakah harus sesegera mungkin lah untuk pelaksanaannya gitu kan, karena kebingungan gitu, mulainya dari mana, caranya apa yang harus saya lakukan, akhirnya tidak gerak-gerak, tidak jalan-jalan gitu. Tapi setelah kita bicara dan lain sebagainya tadi, baru kita tahu, oh pertamanya begini, harusnya begini. Terima kasih Pak Samsul sudah mau berbagi dengan saya. Kita akhiri saja kucing kita pada hari ini Pak. Saya sebagai coachnya Bapak sangat senang dengan kucing kita hari ini. Mari kita sudahi kucing kita pada hari ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.